Pada komentar di salah satu VT saya yang membahas tentang 3 kelompok orang-orang yang sering terkena kasus pidana, di mana saya memberikan keterangan ahli di dalam proses peradilan pidananya. Ini ada yang mengatakan bahwa mau tidak mau harus ikut arahan, Pak. Karena kalau tidak akan diberikan surat, kalau tidak diberikan surat tugas, baik Pokja maupun pejabat pengadaan. Begitu juga dapat dimutasi. Susah kali ya Pak jadi orang benar. Rekan-rekan semua, di dalam hukum pidana, Kitab Undang Hukum Pidana, khususnya di KUHP yang baru, memang ada pasal 42. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena A. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau B. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Nah, ini yang disebut dengan overmah seperti itu di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi di dalam penjelasan maupun dalam anotasinya yang disusun oleh pembentuk perundang-undangan, disebutkan bahwa yang disebut dengan daya paksa ini sifatnya mutlak dan paksaan yang sifatnya relatif. Jadi, yang dimaksud dipaksa dengan kekuatan yang tidak dapat ditahan atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan perbuatan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita diminta untuk mengatur proses tender, proses pengadaan, dengan ancaman tidak akan diberikan surat tugas, tidak akan diangkat menjadi pokja, pejabat pengadaan, atau bahkan dimutasi, apakah masuk dalam ketentuan overmah ini? Menurut saya tidak. Justru bahkan saya beranggapan bahwa apabila kita dimutasi ke tempat yang dalam tanda kutip awalnya basah menjadi kering, itu adalah perlindungan dari Tuhan. Supaya apa? Kita tidak terlibat lebih lanjut dalam proses tindak pidana tersebut. Bayangkan ya, kita hendak memberikan rejeki, makanan kepada keluarga kita, dan kita tahu itu dari sumber yang tidak benar dan tetap kita paksakan, minimal ada tekanan batin dalam diri kita. Yang lebih berbahaya apabila kita merasa bahwa ini dipaksa, daya tolak kita semakin lama akan semakin rendah, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan boleh jadi suatu saat itu sudah menjadi komplotan, dan hal-hal ini bahwa saya tidak bisa menolak, itu terlalu terulang di dalam alam bawah sadar kita, yang nantinya menjadi alasan pembenar suatu perbuatan tindak pidana itu dilakukan. Jadi rekan-rekan, pendapat saya ya walaupun orang mengatakan wah tidak gampang banget ngomong sebagai pengamat ya, tetapi sebagai mantan orang yang pernah berada dalam lingkup proses pengadaan barang atau jasa di pemerintah, mari kita amankan diri kita, mari kita amankan keluarga kita, orang-orang sekitar kita dengan berani mengatakan tidak terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Mari kita lawan hal tersebut. Bayangkan, kalau semua jafung yang ada di Indonesia menolak arahan-arahan seperti ini, siapa yang akan ditunjuk sebagai pejabat pengadaan? Siapa yang bisa ditunjuk sebagai pokja pemilihan? Ya, kenapa? Karena untuk bisa menjadi pejabat pengadaan dan pokja pemilihan, kan harus memiliki persyaratan fungsional atau sertifikasi pengadaan. Lah kalau semua kompak, serempak menolak, arahan pimpinan ini bisa apa? Ini terkadang, mohon maaf ya, banyak orang-orang yang mengatakan tidak apa ya, karena sedikit, kalau banyak iya gitu loh. Kemudian sifatnya lagi adalah loyalitas yang salah. Loyalitasnya bukan kepada negara, tapi kepada atasan, apalagi kalau sudah pernah mendapatkan pundi-pundi tertentu. Jadi kembali lagi, rekan-rekan semua, mari kita jaga integritas kita. Jangan kita gadaikan integritas kita hanya dengan jabatan, hanya dengan surat tugas, dan hanya dengan pemasukan. Ingat, anak, istri, keluarga kita menunggu di rumah dan menunggu rezeki yang halal untuk diberikan kepada mereka. Salam pengadaan.